Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo sama-sama kita berdoa anak-anak. Doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah anak-anak, pada hari ini kita belajar fikih. Ayo belajar fikih, terutama dasar-dasar sholat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tahap yang pertama adalah peserta didik mengetahui konsep-konsep dasar sholat. Tahap yang kedua, peserta didik memahami rukun dan syarat sah sholat. Nah, tahap yang ketiga, peserta didik mengetahui hal yang membatalkan sholat. Anak-anak, pada hari ini kita membahas tentang bab sholat ya. Di sini ada yang tahu tentang pengertian sholat? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sholat ya. Asal makna sholat menurut bahasa ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Seperti firman Allah sebagai berikut, Innas sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah anak-anak, makna isi dari Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang sudah kita baca tadi, di sini ada dua makna ya. Yang pertama itu, sholat ditegaskan sebagai ibadah utama yang diwajibkan dilakukan. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan Allah dan menunjukkan ketaatan seorang hamba. Makna yang kedua, sholat yang benar-benar dilakukan dengan khusyuk dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun syarat-syarat wajib sholat. Syarat yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah, tetapi ia akan mendapatkan siksaan di akhirat karena ia tidak sholat. Yang kedua, balik. Seorang yang telah mencapai umurnya 15 tahun dan sudah mimpi basah bagi laki-laki, dan bagi perempuan anak yang sudah datang haid. Yang ketiga, berakal. Orang gila, orang kurang akal tidak diwajibkan sholat karena akan merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas tidak diwajibkan sholat setelah suci. Mereka juga tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan. Setelah syarat yang tadi, kita juga harus wajib mengetahui tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud.
Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk akhir. Yang kesepuluh, membaca tahiyatul akhir. Dan yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, memberi salam. Dan yang terakhir, ke-13, yaitu tartib dari rukun sholat. Anak-anak, kita juga harus perlu mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Di sini, hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama, batal wudhu. Yang kedua itu berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, makan atau minum. Yang keempat, gerakan yang banyak. Yang kelima, terbuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, mengubah niat. Dan yang ketujuh, meninggalkan rukun sholat. Yang kedelapan, berpaling dari kiblat. Yang kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Nah, itu anak-anak yang membatalkan sholat ya. Jika kalian sedang sholat, jangan seperti itu, agar sholat kalian tidak terbatal. Nah, dari pembelajaran yang tadi, kita dapat menimbulkan kesimpulan, yaitu sholat adalah ibadah utama yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat sesuai tuntunan adalah bukti ketaatan dan bentuk pengabdian kepada Allah, serta menjadi cara untuk menjaga akhlak dan jiwa seorang muslim. Anak-anak, semoga pembelajaran yang tadi kita pelajari bisa memberikan manfaat dan makna kepada kalian ya. Cukup di sini pembelajaran kita pada bab sholat. Baik, terima kasih. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.